Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-10, sampai dengan ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-10, sampai dengan ayat yang ke-17. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Judul renungan kali ini, Nama yang Sempurna, ditulis oleh Marvin Williams. Pada suatu hari yang panas dan lembab di bulan Agustus, istri saya melahirkan putra kedua kami. Namun hingga berhari-hari kemudian, ia belum diberi nama, karena kami masih mencari-cari nama yang cocok. Setelah berjam-jam mendiskusikannya sambil menikmati es krim dan jalan-jalan naik mobil, kami belum juga memutuskan nama yang tepat. Setelah 3 hari, hanya disebut sebagai bayi Williams. Akhirnya kami menamainya Mika. Memilih nama yang tepat memang susah-susah gampang, kecuali Anda adalah Allah yang memberi nama yang sempurna bagi pribadi yang akan mengubah segalanya untuk selamanya. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengarahkan Raja Ahaz untuk meminta suatu pertanda kepadanya untuk memperkuat imannya. Meskipun sang raja menolak meminta pertanda, Allah tetap memberikannya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah menamai anak itu dan dia akan menjadi tanda pengharapan bagi orang-orang yang putus asa. Nama itu bertahan lama, dan Matius memberikan makna baru dalam nama itu ketika menulis tentang kelahiran Yesus. Dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, Yesus akan menjadi Immanuel. Dia bukan sekedar wakil Allah, melainkan Allah dalam wujud manusia yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari keputusasaan karena dosa. Allah memberi kita pertanda. Pertanda itu berupa seorang putra. Nama putra itu Immanuel, Allah beserta kita. Nama itu mencerminkan kehadiran dan kasih-Nya. Hari ini Dia mengundang kita untuk menyambut Immanuel dan tahu bahwa Dia akan senantiasa beserta kita. Sahabat ODB, apa yang menghalangi Anda untuk percaya bahwa Allah dapat mengembuskan kehidupan baru ke dalam keadaan Anda yang kelam dan putus asa? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyambut Yesus sebagai Immanuel?
pada minggu ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Immanuel, Yesus Putramu. Kiranya aku bersuka cita dalam hadirat dan kasih-Nya hari ini. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.